Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya pasti saudara sudah pun siap untuk menyambut Natal yang mulia dan indah di dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya mau bicara dengan saudara tentang Yesus yang hilang. Bolehkah Yesus hilang di dalam Natal kita? Oh, pasti saudara, boleh. Di mana Yesus hilang? Saya mau bacakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Diberikan kepada kita cerita bagaimana Mama dan Bapak Tuhan Yesus sendiri kehilangan Yesus selama 3 hari. Tapi saya akan bacakan untuk kita semua dari Lukas pasal 2 41 hingga ayat 44. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Saudara, aneh sekali bahwa orang tua Yesus kehilangan Yesus. Bolehkah kita kehilangan Yesus di dalam Natal ini, saudara? Oh ya, saudara, pasti boleh. Bilakah mereka kehilangan Yesus? Saudaraku, Alkitab berkata pada waktu mereka dalam perjalanan untuk merayakan Hari Raya Paskah. Nah, saudaraku, itu adalah satu perayaan agama yang dilakukan secara lazim, sesuatu yang dilakukan secara biasa. Mereka kehilangan Yesus di dalam suatu perayaan agama, saudaraku. Nah, saudaraku, itu masalahnya kalau Natal menjadi hanya sesuatu yang bercorak agamawi, pasti saudara juga boleh kehilangan Yesus. Alkitab di dalam, saudaraku, 1 Korintus 5:7 mengatakan bahwa sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku, Yesus adalah anak domba Paskah. Mereka kehilangan dia pada hari raya Paskah. Wow, di dalam tengah-tengah suatu perayaan yang bercorak agamawi itu, mereka kehilangan Yesus. Saya pikir kalau saudara memikirkan Natal itu sebagai satu yang bercorak agamawi, kita pasti akan kehilangan Yesus. Dan bagaimana mereka kehilangan Yesus, saudaraku? Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-44 bahwa mereka menyangka bahwa dia ada bersama dengan mereka. Mereka bertanggapan, saudaraku, membuat satu andaian bahwa dia ada bersama dengan mereka. Saudaraku, karena kita pergi ke gereja, kita ada pokok Christmas, kita ada kado Natal atau hadiah Natal, kita pikir itu Natal, kita pikir itu Tuhan bersama dengan kita. Tidak semestinya, saudaraku. Di mana mereka kehilangan Yesus? Mereka kehilangan Yesus di dalam rumah ibadah. Ayat 46, saudaraku, berkata, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Di situ mereka kehilangan dia. Di mana? Di bait Allah, saudaraku. Nah, saudara, akhirnya mereka menemukan di dalam bait Allah. Saya mengundang saudara, saya mengundang Bapak Ibu, janganlah Yesus kehilangan di dalam perayaan Natal kita ini. Janganlah karena, saudaraku, kita berpikiran hanya ia adalah suatu perayaan yang bercorak agamawi, menyebabkan Yesus tidak ada dampak di dalam hidup kita. Karena kita membuat andaian. Nah, saudaraku, banyak orang pergi ke gereja, membeli baju baru, membuat semua persiapan, dan mereka menyangka atau membuat andaian bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka. Saya berdoa, sebagaimana orang tua Yesus menemukan dia di dalam bait suci Allah. Nah, saya berdoa saudara akan kembali ke rumah Tuhan. Dan saudara betul-betul akan menemukan dia di sana dan mengalami dan menikmati Yesus. Dan tidak akan saudara kehilangan Yesus di dalam hari yang spesial dan indah ini. Alkitab dalam Kolose pasal 27 berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan kemuliaan. Di dalam musim pandemik ini begitu banyak hal yang mengganggu pikiran, yang membawa stres, yang membawa kebingungan, sehingga Yesus seperti kehilangan. Mari, saudaraku, seperti ia ditemukan di dalam bait suci Allah, marilah kita kembali ke rumah Tuhan. Dan saya percaya di situ saudara akan memperbarui hubungan saudara dan menemukan Tuhan kembali. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.